Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya kita bisa bertemu pada malam hari ini ya dalam sesi perkenalan sekejap faham Al-Qur'an ya. Dan ini adalah salah satu pertemuan yang terbaik di muka bumi ini. Ya, kenapa dikatakan pertemuan yang terbaik? Karena kita berkumpul pada malam hari ini untuk mempelajari Al-Qur'an. Berkumpul untuk Al-Qur'an ya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu, tentu kita tidak boleh berkecil hati ya. Bahkan kita harus berlapang hati ya ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Harus dengan keadaan gembira gitu ya. Kenapa? Ya karena kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Mindset orang yang terbaik ini dengan kondisi yang senang gitu ya. Tidak ada orang yang terbaik itu kemudian bersedih begitu ya. Nah, ini kita berusaha. Baik, Bapak Ibu, di pelatihan perkenalan kali ini ya, sebelumnya mungkin sudah mendapatkan informasi tentang sekejap paham Al-Qur'an gitu ya. Maka kita hari ini akan mulai memperdalam apa itu sekejap faham Al-Qur'an. Ini adalah sebuah metode yang memiliki tujuan untuk membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab gitu ya. Untuk apa? Memahami Al-Qur'an saat membaca atau mendengarkannya dengan lebih mudah dan cepat. Inilah tujuan dari program kita ya, sekejap faham Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu yang di sini merasa belum pernah sekolah formal bahasa Arab, artinya inilah adresatnya gitu yang dituju dari program ini gitu ya. Dan bukan orang Arab ya, kita orang Indonesia ya. Tadi sempat kami coba sapa gitu ya, dari mana gitu ya. Dari orang-orang Indonesia. Sama halnya seperti saya. Jadi kami atau saya juga mempelajari ini sebelumnya gitu ya, metode sekejap ini. Dan bagaimana hasilnya nanti kita sama-sama bisa lihat juga ya hasil dari pelatihannya. Nah, program sekejap faham Al-Qur'an ini sebenarnya sudah mulai dirintis begitu, diajarkan itu dan dikembangkan tahun 2009. Gitu ya. Dan pada tahun 2019 di sini sekejap faham Al-Qur'an mendapatkan undangan ya untuk menghadiri di sini ada kegiatan konferensi ya, semacam konferensi internasional berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan guru kita atau penemu metode sekejap faham Al-Qur'an di sini memperoleh penghargaan ya dari University of Malaya yang berkaitan dengan Center of Quranic Research ya, penelitian Al-Qur'an ya pada tahun 2019 ya, tepatnya 26 sampai 27 November 2019. Ya, ini adalah salah satu penghargaan yang diperoleh oleh sekejap faham Al-Qur'an. Baik, terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Nama saya Gus Priantoro. Ya, kemudian saya adalah alumni trainer juga, artinya sampai saat ini masih menjadi trainer di Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Qur'an, dan saya mulai menjadi trainer itu tahun 2020. Ya, jadi ini adalah tahun keempat ya, atau tiga jalan ya, sampai tahun keempat lah gitu. Karena di akhir tahun itu tahun 2020 kami mulai menjadi trainer. Adapun kalau dilihat background pendidikan saya yang masih atau yang sudah selesai gitu ya, itu memang backgroundnya umum. Jadi Bapak Ibu yang di sini memiliki background umum, ya artinya sama gitu ya. Metodenya tadi ya sesuai dengan tujuannya.
Jadi orang yang tidak memiliki background atau latar belakang bahasa Arab misalnya, bisa mempelajari dan bahkan bisa menjadi trainer nantinya. Gitu, bagaimana mengajarkannya. Ya, kalau saat ini kami juga mempelajari juga dalam pelajaran formal ya di tingkat S1 gitu ya untuk bidang usuluddin atau studi Islam. Tapi secara background kami yang sudah lulus memang masih umum ya kalau dilihat dari titel di belakang saya ya. Baik, kami kenalkan juga penyusun metode sekejap ya. Beliau adalah guru kami Nur Ihsan Muhammad Idris LC MAG. Beliau alumni dari pesantren Darun Najah Jakarta. Jadi kalau yang tinggal di Jabodetabek sangat familiar ya Darun Najah, apalagi kalau kita lewat tol gitu ya. Nah, itu terlihat ya namanya Darun Najah. Kemudian beliau adalah alumni dari Universitas Islam Madinah ya untuk S1-nya. Kemudian S2-nya adalah di PT IKI Jakarta. Kemudian beliau kesehariannya adalah sebagai Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran dan juga sebagai pengurus MUI Pusat ya di Komisi Dakwah. Baik, kemudian kalau kita mencoba bertanya kepada diri kita, introspeksi kepada diri kita, sudah berapa lama kita menjadi seorang Muslim? Ya, mungkin ada yang sejak lahir ya, ada yang mungkin saudara-saudara kita atau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang baru kembali kepada Islam ya, revert ya kembali ya atau mualaf ya secara umum. Ya, maka bagaimana keadaan kita terhadap Al-Qur'an? Ya, sebagai seorang yang beriman, kita tentu sangat yakin ya kepada Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah hidayah ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan ya, sebagai hidayah. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita tentu sangat yakin dengan Al-Qur'an. Atau sebaliknya, dengan Al-Qur'an kita mengikuti Al-Qur'an, maka kita berusaha menjadi orang yang dinamakan orang yang bertakwa. Dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka hasilnya, outputnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, karena Allah itu sayang kepada kita, ya Bapak Ibu, kalau kita resapi, ya mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab gitu ya? Kenapa nggak bahasa Indonesia saja gitu? Ya, ini ada hikmah yang besar sebenarnya, hikmah yang sangat dalam. Dan bisa dibilang dengan Al-Quran berbahasa Arab itulah kita masih terjaga, ya, termasuk tafsirnya, termasuk keadaannya. Jadi kita masih bisa bersatu, gitu ya. Tidak ada perselisihan, gitu ya, karena bahasa. Ya kan kita kembalikan kepada bahasa Al-Qur'an ya, ini bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun gitu ya. Kenapa Al-Qur'an itu berbahasa Arab sih? Seperti itu ya. Ada yang bertanya. Ini seperti halnya yang telah Allah firmankan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab ini ya, Al-Qur'an sebagai dalam bahasa Arab, la'allakum taqilun, agar kalian itu memahaminya ya. Jadi tujuannya kenapa Al-Qur'an berbahasa Arab? Agar kita mampu memahami, agar kita dapat memahami. Ya kuncinya memahami bagaimana ya tadi? Belajar ya. Belajar secara bahasa agar kita bisa memahami Al-Qur'an. Kemudian kalau kita lihat ya, mungkin seumur hidup ya kita sudah berapa puluh tahun gitu menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim gitu ya, dan berusaha menjadi orang yang bertakwa gitu. Tapi kita masih stagnan mungkin ya, karena berbagai hal, kesibukan kita mungkin ya, merasa kurang waktu misalnya dan sebagainya ya, sehingga kita kurang mampu memahami makna-makna Al-Qur'an. Tapi sebenarnya Allah telah memberikan jaminan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu mudah dipahami. Al-Qur'an itu berbahasa Arab ya. Al-Qur'an berbahasa Arab dengan tujuan agar manusia mudah memahaminya. Nah, di sini Allah berikan, paling nggak di sini ada 3 alasan mudah ya untuk memahami Al-Qur'an. Yang pertama, bahwa Allah telah menjamin kemudahannya
di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Qamar 4 kali diulang. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ya untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, ini diulang 4 kali ya Masya Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah telah menjamin kemudahannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya apakah kita termasuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Gitu ya. Dan Allah telah menjamin kemudahannya. Kemudian yang kedua, ya, alasan mudah memahami Al-Quran yang kedua, yakni banyak ayat yang berulang. Seperti ayat ini. Sudah sangat familiar ya, saya yakin ya Bapak Ibu ya. Ini ada di surat apa? Fabi ayyi ala irabbikuma. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya. Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman, betul ya. Nah, di sini banyak ayat yang berulang. Ayat ini berulang berapa kali Bapak Ibu? Berulang sebanyak? Ada yang tahu? Surat Ar-Rahman itu jumlahnya ada 78 ayat. Nah, ayat ini yang barusan kita baca itu berulang sebanyak 31 kali. Hampir separuhnya ya dari surat Ar-Rahman. Nah, kalau kita lihat artinya apa ini Bapak Ibu? Sudah hafal ya pasti ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini artinya ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Gitu. Berulang sebanyak 31 kali dari 78 ayat. Ya, Masya Allah. Inilah alasan yang kedua ya. Bahwa banyak ayat yang berulang. Kemudian yang ketiga apa? Banyak ayat yang serupa dan juga sering berulang. Kalau tadi dalam satu surat berulang-ulang ya. Ada 31 kali berulang. Maka berikutnya di sini ada di surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban ya mutasyabiha ya matsaniya. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik ahsan ya, yang terbaik ya dalam bentuk sebuah kitab ya, kitaban ya. Apa? Mutasyabiha matsaniya, yang serupa dan berulang-ulang. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, kalau kita perhatikan atau Bapak Ibu ya, ini pasti sudah sering ya mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz berulang-ulang. Ya, apalagi kalau misalnya begitu ya, minimal sebulan sekali khatam. Ya, kita akan bisa merasakan itu ya. Mana yang berulang-ulang, diulang lagi, apalagi terutama yang kisah ya, sirah, itu kan diulang lagi, Masya Allah. Dan ada yang mirip-mirip, mungkin beda di ujung ayatnya, begitu. Ya, ternyata demikian Allah membuat struktur di dalam Al-Quran, gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu, inilah yang digunakan dalam metode sekejap. Metode sekejap mengambil konsep yang ada di sini, ya, bahwa ada kata-kata yang berulang, yang sering digunakan, ini yang kemudian dielaborasi, kemudian ini diteliti, ya, disusun sehingga menghasilkan sebuah metode pembelajaran, ya, metode belajar Al-Quran, ya. Dan di dalam metode sekejap ini untuk kelas pelatihan ya, level 1 juz 1 ini sebanyak 20 kali pertemuan, durasinya 2 jam per pekan, ya, hanya 2 jam per pekan, artinya sepekan sekali. Dan ini ada 20 kali pertemuan tadi, ya. Setelah diteliti, disusun apa saja yang sering berulang, apa saja yang serupa atau mirip-mirip, gitu ya, disusun. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar dengan lebih efektif, begitu ya, karena kita pahami banyak metode dalam belajar Al-Quran. Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah mencoba ya mempelajari dari usia mungkin sejak usia muda ya. Yang mungkin backgroundnya bukan di sekolah-sekolah formal, bukan di pesantren misalnya, tapi tetap mempelajari Al-Quran ya di sekolah-sekolah atau kegiatan-kegiatan pembelajaran non formal ya, banyak sekali. Nah, di sini mungkin ada perbedaan bagaimana metode sekejap ini disusun seperti tadi.
yang ternyata bisa dengan 20 kali pertemuan, durasi 2 jam per pekan, sepekan sekali begitu ya, bisa digunakan untuk memahami Al-Quran. Ya, dan langsung praktek nanti ya. Jadi dalam setiap materinya, setiap pertemuan itu langsung praktek. Jadi karena ini adalah sebuah pelatihan atau skill begitu ya. Jadi ada kompetensi yang nanti akan di-upgrade begitu oleh Bapak Ibu. Kemampuannya akan di-upgrade ya, di dalam menerjemahkan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan, Bapak Ibu bisa membaca buku selesai. Sekedar tahu, ya bahasa kita mungkin, oh seperti itu saja. Tapi ini pelatihan, jadi ada prakteknya. Jadi langsung kita berlatih ya secara mandiri dan juga nanti di setiap pertemuannya ada latihan bersama ya. Bagaimana hasilnya begitu ya. Nah, kita menggunakan beberapa alat peraga. Nah, ini adalah mushaf Al-Qur'an yang digunakan dalam pelatihan ya. Ini ada 4 model gitu ya, 4 cover. Ada yang warnanya hijau yang seperti ini, yang sebelah kiri paling kiri ini. Nah, ini yang banyak digunakan juga oleh anak-anak kita, anak-anak muda yang masih sekolah ya. Kemudian ini kalau ini ukurannya A4 ya. Maaf ini A5. Kemudian ini ada juga yang model ini ya. Ini ya, ada 3 yang sebelah kanan, ini ukuran besar ya. Ukuran A4. Ini biasanya para peserta yang sudah senior ya lebih memilih menggunakan ini karena fontnya atau hurufnya besar-besar. Nah, Al-Quran sekejap ini apa perbedaannya dengan Al-Quran yang lain? Ya, nanti akan kita lihat. Baik, selain kita mampu nanti menerjemahkan Al-Quran 30 juz seperti ini, ada juga yang digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu buku dan juga kamus. Ya, buku yang sebelah kiri yang berwarna merah, ini buku sebagai alat peraga. Nah, ini Bapak Ibu nanti ketika berlatih menggunakan buku yang warna merah ini ya. Di dalamnya ada silabus, ada materi semuanya ya. Dan juga di dalamnya ada mushaf juz 1. Ya, ada 1 juz saja, juz 1 ya di dalamnya. Jadi nggak harus punya mushaf Al-Quran yang seperti ini, tidak harus. Ya, kalau berlatih di level 1, di buku merah ini sudah ada Al-Qurannya. Ya, 1 juz ya. Juz 1 21 halaman. Ya, selain buku dan mushaf yang ada di buku warna merah covernya ini, menggunakan alat peraga yang lain ya, ini kamus Al-Quran sekejap. Kenapa dinamakan kamus Al-Quran sekejap? Karena disusun dengan metode yang memudahkan peserta untuk mencari kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang pernah belajar bahasa Arab begitu ya, bagaimana cara mencari kata-kata dalam bahasa Arab di kamus bahasa Arab itu tidak seperti menggunakan kamus dalam bahasa Indonesia atau kamus dalam bahasa Inggris ya. Ada cara khusus. Nah, di sini kamus Al-Quran sekejap ini disusun untuk memudahkan peserta yang tadi tidak memiliki background bahasa Arab. Dan di sini juga tidak semua kata-kata dalam bahasa Arab ya, tapi khusus kata-kata di dalam Al-Quran yang sedikit muncul. Ya, jadi tidak semua kata-kata di dalam Al-Quran, tapi yang sedikit muncul, yang memang ada kesulitan ya. Nanti dicari, dibuatkan kamus di sini agar lebih mudah. Nanti kita lihat ya komposisinya. Jadi sekitar 20% saja sebenarnya. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya akan kita latihkan untuk dikuasai yang ada di buku merah. Jadi yang kamus ini hanya sedikit saja, sekitar 20% kata-kata yang dibutuhkan ya. Baik, ini di dalam mushaf Al-Quran sekejap kita lihat apa keunikannya. Ya, saya boleh minta interaksinya ya. Nanti ada Bapak Firman boleh dilihat. Ini mushaf Al-Quran sekejap. Ya, seperti ini covernya ya. Kalau dilihat mungkin ada di layar seperti ini punya saya. Ya, seperti ini ya sama ya. Kalau ini ukuran A5 yang saya pegang. Ya, ada juga yang besar seperti tadi covernya. Kalau Bapak Ibu bisa juga nanti belajar bersama anak-anak gitu ya misalnya. Boleh ya. Itu kalau itu isinya 30 juz ya. Seperti ini 30 juz untuk anaknya mungkin SMP, SMA, kuliah ini masih cocok ya. Karena fontnya kecil dan ini tipis ringan ya. Baik, di dalamnya seperti ini kira-kira. Ya. Tampilannya
yang berbeda dengan mushaf Al-Quran yang lain. Nah, kalau dilihat Pak Firman misalnya ya, di sini apa yang berbeda Pak Firman? Diberi warna sehingga kita barangkali tujuannya untuk memudahkan barangkali. Iya, ada apa yang terlihat berbeda di sini, Bapak? Hurufnya berwarna-warna. Hurufnya berwarna-warna, betul. Selain berwarna-warna, ada apa lagi? Ada garis di bawah. Ada garis-garisnya, betul. Selain ada warna, ada garis, ada apa lagi kira-kira, Pak? Ada angka, nah di bawah garis itu ada angka. Ada angkanya, betul. Jadi ada angka yang di atas, ada angka yang di bawah. Iya, betul. Inilah keunikan mushaf Al-Quran sekejap. Jadi seperti ini kalau kita rangkum ya. Ada warna-warnanya tadi, betul kata Pak Firman. Yang kedua ada garis-garisnya gitu ya. Garisnya juga punya warna-warni, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam gitu ya. Kemudian ada angka-angkanya. Nah, 3 hal inilah yang nanti akan dipelajari. Ya, kita sebut dengan sesi 1 pola warna, sesi 2 pola garis, sesi 3 pola angka. Ini nanti akan kita pelajari lebih mendalam di dalam pelatihan. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pola warna. Ya, untuk sesi perkenalan ini kita akan berkenalan dengan pola warna ini punya makna apa sebenarnya, kenapa dibuat berwarna-warni seperti itu ya. Nah, kalau kita pernah mengenal ya, warna-warna itu mungkin untuk tajwid begitu ya, tapi ini bukan. Warna-warna ini bukan untuk tajwid. Kita ingat Bapak Ibu ya, Al-Qur'an itu ada berapa juz? 30 juz ya. Al-Qur'an itu dikumpulkan oleh para ulama ya. Di pembagiannya menjadi 30 juz. Jumlah katanya adalah 6.236 ayat maksudnya. Ada berapa kata? Dari 6.236 ayat ini ada 77.439 kata. Ya kalau ini mencari zaman sekarang mudah ya karena sudah banyak Al-Qur'an digital ya kan. Itu sudah sangat mudah. Tapi ini bukan hal yang baru. Karena para ulama juga dulu sudah membuatnya, yang menyusun, menghitung. Dan ini sudah ada buku yang dijadikan referensi oleh kami di metode sekejap. Dan ini nanti akan dibagi menjadi 4 bagian ya dalam kata-kata tadi. Ada 3 sesi, kemudian ini menjadi 4 bagian. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama ada warna apa ini? Kalau dilihat dari ayat yang pertama ada warna apa ini Bapak Ibu? Hijau, Ustaz. Hijau. Warna hijau, betul. Kalau hijau ini kira-kira asosiasinya demikian. Ini gambar apa? Padi. Gambar Sawah. sawah. Gambar sawah. Kalau gambar sawah ini apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ini ada di negara mana kira-kira pemandangan seperti ini? Indonesia. Indonesia ya. Kita nggak usah susah. Indonesia ya, seperti kita melihat seperti ini di mana-mana ya bisa dibilang seperti itu, apalagi yang tinggal di daerah perbukitan ini sangat subur. Ya di sini kata-kata warna hijau punya asosiasi seperti ini, punya makna seperti ini, bahwa kata di dalam Al-Quran yang artinya sama dengan bahasa Indonesia ya, atau disebut dengan Indonesia banget gitu ya. Apa Bu? Indonesia banget. Iya, Indonesia banget ya. Maksudnya apa Indonesia banget? Jadi kata-kata di dalam Al-Quran ini yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia punya arti sama gitu ya. Di dalam Al-Quran misalnya ditulis warna hijau dalam mushaf Al-Quran sekejap. Ya, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia juga sama seperti itu. Ya sudah ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tidak perlu lagi mencari gitu misalnya. Kita tidak perlu bertanya lagi apa artinya gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Di sini di
baris paling atas yang berwarna hijau. Yang pertama ada kata apa di sini? Allah. Ada kata Allah. Apa artinya? Allah. Allah. Nggak usah kita cari lah ya. Kan sama ya. Kemudian ayat 1. Alif Lam Mim. Apa artinya? Alif Lam Mim. Ya Alif Lam Mim ya. Kita terjemahkan kalau dilihat di kementerian pun sama Alif Lam Mim ya. Kemudian Alkitab. Apa artinya? Kitab. Kitab ya. Kemudian Al-Ghaib. Apa artinya? Goib. Ghaib ya. As-Shalah. Apa artinya? Sholat. Sholat. Akhirah. Apa artinya? Akhir. Akhirat ya, begitu ya. Akhirat. Iya, mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah kita cari artinya lagi. Jadi dari sekian di setiap halaman itu ada yang berwarna hijau itu pasti. Ya, meskipun tidak setiap baris ya, tapi di setiap halaman ada yang berwarna hijau. Yang artinya kita sudah nggak perlu mikir lagi artinya apa, gitu ya. Ya, paling nggak kita sudah cukup tenang lah ya, mengetahui bahwa ada kata-kata di dalam Al-Quran yang sama dengan bahasa Indonesia. Ya, ini bahasanya juga kita sudah sangat paham. Karena bahasa Indonesia banyak yang diserap dari bahasa Arab aslinya ya. Baik, ini berapa jumlah katanya di dalam juz 1 ini? Jadi kalau total kata dalam juz 1 jumlahnya adalah sekitar 3.583 kata. Ya, kata-kata yang berwarna hijau ini sekitar 379 kata. Atau kalau komposisinya berarti 10,6%. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, kita belajar juz 1, 10,6% kita nggak usah cari artinya. Karena apa? Karena sudah ada di dalam bahasa kita, ya, di dalam konsep kita sudah ada. Nggak usah kita cari lagi artinya apa, gitu ya. Itu yang berwarna hijau. Kemudian setelah berwarna hijau apa lagi? Warna apa lagi berikutnya? Merah. Warna merah ya. Contohnya ini ya, dalika ya. Baik, kalau ini merah. Penjelasannya seperti ini. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Sel darah. Sel darah merah. Merah. Iya. Sel darah merah. Kalau sel darah merah ini ada banyak atau sedikit? Banyak. 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 Bukan hanya sekedar banyak ya. Banyak banget gitu ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Itu kan sel darah merah kan banyak sekali. Ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya pemaknaannya. Jadi kata-kata dalam Al-Quran yang umumnya banyak berulang. Ya, banyak berulang. Jadi kita menggunakan istilah di sini apa? Banyak banget. Gitu ya. Banyak banget. Jadi kata yang berwarna merah ini apa Bapak Ibu? Banyak banget. Banyak banget. Kalau hijau apa tadi? Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau yang merah? Banyak banget. Gitu ya. Nah, kita lihat seberapa banyak sih gitu ya. Kok bisa seperti sel darah merah gitu ya. Nah, kita lihat. Ini dia. Ya. Bukan hanya ada di halaman itu saja. Tapi ini setiap baris ada kata-kata yang berwarna merah. Bahkan bukan hanya sekedar 1 atau 2 kata saja. Bisa 5 atau 9 kata dalam satu baris. Ya, makanya tadi ya analoginya seperti sel darah merah. Mengalir setiap saraf gitu ya. Misalnya di sini setiap baris Al-Quran ada warna merahnya. Bukan hanya 1 atau 2 ya. Bisa sampai 9 bahkan lebih gitu ya di beberapa ayat. Nah, inilah bentuk yang bisa kita lihat bentuk nyatanya ya. Nah, setelah diteliti ternyata di dalam Al-Quran itu tidak banyak kata-kata ya dari sisi jumlah katanya. Ya, kalau pengulangannya gitu ya atau kita jumpai setiap baris ada. Tapi setelah diteliti ternyata kata-kata yang berwarna merah itu berulang dan tidak lebih dari 100 kata. Di sini disebut dengan sekitar 100 kata, bahkan kurang dari 100 kata sebenarnya. Dan sudah dihimpun dalam 2 halaman ya, kertas ajaib seperti ini ya. Kertas ajaib. Ada kertas ajaib 1 jumlahnya 70 kata dan kertas ajaib 2 jumlahnya sekitar 30 kata sisanya ya. Dinamakan kertas ajaib ya, ini dibuat lembaran sendiri ya. Kalau di bukunya ada tapi dibuat lembaran juga. Ya, ada 2
halaman. Satu lembar ini ada 2 halaman kertas ajaib yang berisi tadi sekitar 100 kata. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihannya mendapatkan kertas ini. Ya. Kertas ajaib. Kertas ajaib ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab, ya. Kirtos ajib, ya. Kirtos ajib diterjemahkan menjadi kertas ajaib gitu, ya. Kirtos bahasa Arab, nah. Baik, ini jumlahnya sekitar 100 kata. Kalau tadi kertas kata yang berwarna biru, hijau maksud saya, jumlahnya komposisinya sekitar 10,6%, gitu ya. Maka yang berwarna merah berapa banyak? Komposisinya berapa persen yang kita kuasai kalau kita menguasai kata-kata yang warna hijau tadi, yang 10%, dan berwarna merah. Maka kita menguasai sekitar 60% kata-kata di dalam Al-Quran. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, yang warna hijau nggak perlu kita pikirkan lagi begitu kan? Karena sudah ada dalam pemahaman kita bahasa Indonesia soalnya. Indonesia banget kan 10%. Dan kata-kata yang sekitar 100 kata tadi yang kita coba untuk kuasai ternyata komposisinya banyak ya, 50%. Sehingga total kita telah menguasai 60% kosakata dalam Al-Quran. Ya, dalam waktu berapa lama? 20 kali pertemuan. Ya, sepekan sekali. Ya, ini rinciannya. Kalau tadi, di juz 1 ada 3.583 kata. Yang berwarna hijau, 379 kata. Atau sekitar 10%-nya tadi ya. Yang berwarna merah, jumlahnya ada 2.008 kata. Ya, atau sekitar 56%. Jadi totalnya 66,6%. Ya, bukan 60% saja, tapi 66,6%. Ini di juz 1. Demikian halnya sebenarnya di 30 juz ya. Komposisinya tidak jauh berbeda. Ya, jadi sekitar 60% makanya tadi. Kalau kita telah menguasai kata-kata yang berwarna hijau dan juga kata-kata yang berwarna merah. Baik, kita akan simak ya bagaimana teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sudah lebih dahulu melalui proses pelatihan gitu ya dalam pelatihan sketsa Al-Quran level yang pertama. Ini akan ada contoh dari Bapak Endang, usia 50 tahunan. Beliau masih aktif, bahkan menjadi seorang pimpinan ya pabrik makanan yang terkenal ya di Indonesia. Ya, pabriknya di Karawang. Kita lihat ya. Ini contoh penampilan menghafalkan kertas ajaib 1 yang berjumlah 70 kata di dalam pelatihan. Kita coba latihkan. Agak gangguan sepertinya. Didengar dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalam dari ila kepada qabli sebelum, huwa diahu mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak,
ma bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar jikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawah engkau di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian itu ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Ya, itu tadi ya. Singkat ya. Yang menghafalkannya secara cepat saja ya, singkat. Jadi memang nggak butuh waktu lama sebenarnya. Dan ini dari sisi apa namanya manfaat ya luar biasa. Meskipun ya, jumlahnya 70 kata, tapi kita menguasai sekitar 60% kata-kata di dalam Al-Quran. Kalau ini tadi oleh Pak Endang ya, beliau masih aktif. Ya, kalau dilihat beliau masih sibuk ya, sebagai orang sibuk. Dan beliau masih aktif terus belajar sampai level-level lanjutannya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ya, tidak berhenti di level 1. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Kalau ini mungkin ya Bapak Ibu bisa bilang ya usianya masih 50-an, masih muda gitu ya. Nah, kita lihat yang lebih senior. Ya, ini ada Bapak Husin ya. Usia 79 tahun waktu itu ya, waktu ikut level pertama. Ya, beliau adalah pensiunan tentara ya. Kita lihat hafalannya juga. Atas ajaib satu. Bi dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan fi di dalamin dari illa kepada qabla sebelum huwa diahum mereka anta kamu antum kalian anna kami anna aku nahnu kami hu diahum mereka kamu kum kalian ya aku nak kami haza ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang ma apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah lam atau lam tidak am atau lam tidak ma bukan illa kecuali fa lalu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala au atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahai la ala agar in jika nam tidak anna bahwasanya takti di bawah an bahwa fauqa di atas
amma adapun ba'di sesudah, kaifa bagaimana, summa kemudian, iz ketika, ya wahai andari, na sungguh indah di sisi hatta sampai, seakan kod sungguh, baina di antara, bal bahkan. Ya, itu demikian tadi Pak Hussein ya, usia 79 tahun. Beliau dokter dan tentara ya beliau ya, pensiunan. Dan di kelas kami juga ada yang berusia lebih dari beliau ya, usia 80-an. Dan menghafal juga dengan semangat ya, menghafal ini. Dan langsung dipraktekkan. Ada banyak contohnya di YouTube kami juga ya, untuk yang sudah menghafalkan kertas ajaib seperti ini. Selain itu ada juga ini contohnya ibu-ibu di Masjid An-Nikmah Bekasi. Jadi suami-suaminya bekerja begitu ya, istri-istrinya, ibu-ibunya ini belajar sekejap ya, kurang lebih demikian. Ini yang waktu itu masih belajarnya offline ya, jadi langsung di masjid gitu. Dan kami ada juga yang belajar offline, ada yang belajar online melalui Zoom ya. Kemudian contoh yang lain di sini adalah prakteknya ya. Kalau tadi ada Pak Endang ya menghafalkan kertas ajaib, nah sekarang kita coba lihat bagaimana mempraktekkan metode sekejap ya, menerjemahkan di sini surat Al-Munafiqun. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Baik, itu kira-kira ya sebagai gambaran saja satu ayat. Yang kurang lebihnya demikian. Jadi kalau Bapak Ibu belajar, insya Allah akan menguasai ya skill atau kemampuan seperti Pak Endang. Kami berikan contoh juga yang lain. Satu lagi ya. Ini ada Ibu Ria ya, menerjemahkan surat Al-Baqarah. Dan kalian orang-orang yang zalim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Wa usribu fi qulubihimul ijla, telah diresapkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan patung anak sapi. Bikufrihim, dikarenakan kekafiran mereka. Kul, katakanlah, bisama ya'murukum bihi imanukum, amat buruklah apa yang iman kalian menyuruh kepada menyuruh kepadanya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Dan
Ya, itu ya tadi prakteknya kira-kira oleh Ibu Ria. kalian Nah, ini testimoni ya dari salah satu peserta juga ya, beliau adalah Prof. Rubiandini ya, termasuk alumni di sini, selesai mempelajari level 1. Beliau adalah Wakil Menteri SDM tahun 2011 sampai 2012 ya. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana. Kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar. Dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, i'rob, dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami. Kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki. Kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan, kami bisa membahas dalam satu juz. Dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah tapi isinya sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam, baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya sampaikan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga dengan terbitnya yang A4 besar Mushaf Al-Quran sekejap ini menjadi lebih mudah lagi kepada kita yang tua-tua. Dengan mushaf yang dibuat oleh Pak Ustadz yang sekejap yang A4 itu dengan warna-warni, pola garis, pola angka di sana, begitu mudah kami untuk menerjemahnya. Terima kasih dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda kepada Pak Ustadz dan keluarga dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, itu tadi dari Bapak Rudi ya, testimoni beliau. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi di kelas level 1 ini insya Allah akan buka kembali ya
20 pertemuan, durasi 2 jam tadi ya per pekan, jadi sepekan sekali. Insya Allah setiap Ahad ya, ba'da subuh ya, pukul 5.30 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dimulai insya Allah akhir bulan November bulan depan. Jadi Bapak Ibu bisa apabila berminat untuk mengikuti kelasnya bisa mengikuti admin ya di 0811 1998 233, atau yang sudah ada di grup ya Bapak Ibu, sudah masuk grup perkenalan kan ya, sehingga malam ini bisa mengikuti kelas perkenalan ini ya. Di nomor ini nanti insya Allah bisa ada informasi lebih lanjut ya berkaitan dengan kelas pelatihan yang akan diselenggarakan di bulan November mendatang. Sampai di sini Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa open mic ya, silakan. Kalau tadi ada yang bertanya ya berkaitan dengan mushaf, apakah ada ukuran A3 gitu ya? Sejauh ini belum ada ya Pak Imam ya. Jadi paling besar baru A4 gitu ya, baru A4. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Materi perkenalannya seperti itu, kurang lebih gambarannya bagaimana metode sekejap ini dijalankan gitu ya, dari awal kemudian nanti berlatih dan hasilnya seperti yang tadi ya, Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana Pak Endang gitu misalnya, bagaimana Ibu Ria menerjemahkan, yaitu secara langsung kita berlatih setiap pekan, setiap pertemuan itu akan berlatih menerjemahkan, jadi menerapkan ilmu ya secara prakteknya. Bagaimana Pak Firman tadi? Setelah mengikuti penjelasannya bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu Yuni, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Ibu. Ya, bisa. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya nanti bisa berkomunikasi melalui WA ya, bersama dengan admin yang ada di WA Group. Baik, sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya di layar ini, media ini. Susunya terasa banget. Biayanya berapa Pak Ustadz? Boleh tanya. Untuk biaya nanti diinformasikan di grup ya, insya Allah. Ada Bu Susan juga hadir, nanti akan menyampaikan biayanya. Kalau saya sendiri terus terang kurang paham ya, karena saya sebagai trainer, dan ini ada perkembangan kadang-kadang. Jadi saya tidak memahami secara persis berapa biaya yang sekarang. Itu kalau saya sendiri memang hanya trainer, jadi menyampaikan materi-materinya saja. Nanti di kelas di WA ya, WA Group insya Allah akan ada informasi berkaitan dengan biaya gitu ya. Pak Ustadz nanya Pak Ustadz. Silakan Pak Asrial. Oke, Pak Ustadz tadi kan kalau lihat tadi sepintas ya, nanti Ya. kan kita akan latihan di juz 1 ya Pak ya? Ya. Artinya nanti gini, setelah kita selesai di juz 1, berarti apakah nanti di juz berikut itu mirip Ustadz kondisinya dengan juz 1 maksudnya? Artinya selesai di juz 1 kita juga bisa menerjemah di juz berikutnya gitu Kak Ustadz maksudnya? Ya. Kalau di sekejap ini disusun dengan komposisi yang banyak digunakan. Jadi istilah yang digunakan adalah kerap. Jadi selepas juz 1 ya tentunya sesuai dengan keadaan kita masing-masing ya Pak Asrial ya. Kalaupun kita mau melanjutkan mempelajari sendiri ya, itu bisa saja sebenarnya. Karena memang ini didesain setelah selesai bisa belajar sendiri gitu. Artinya bisa juz berikutnya, juz 2, juz 3, itu bisa belajar sendiri sebenarnya bisa. Karena tekniknya sama saja sebenarnya. Iya, tapi kalaupun mau lanjut seperti yang Bapak Ibu yang lain ya, yang sudah berjalan, itu biasanya tetap kami bimbing ya, ada level 2, level 3, level 4, level 5, itu ada juga. Tapi itu opsional sebenarnya. Kalaupun Bapak Ibu hanya berhenti di level 1, mau lanjut sendiri gitu ya, itu nggak apa-apa, karena memang sebenarnya bisa. Ya, secara prinsip sama saja gitu. Oke, iya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.
Kalau di Bapak Ibu yang lanjutan itu biasanya karena apa ya, sudah ketemu teman Pak biasanya. Jadi Ya. lanjut itu karena sudah ketemu teman, belajar sama-sama, seru sama-sama gitu ya. Jadi pelatihnya sama-sama. Lanjut kalau di sekejap itu level 2-nya itu bukan juz 2, tapi juz 30 ya. Kalau level 1 itu juz 1, level 2 itu juz 30. Level 3 itu juz 29 gitu ya. Level 4 juz 28, level 5 juz 27. Nah, itu jadi yang mudah dulu kita pelajari di juz 1 ya. Itu secara struktur mudah. Kemudian di level 2 itu yang kita gunakan ya. Sholat sehari-hari kita ya paling nggak di juz 30 kan. Apalagi maknanya sangat dalam. Nah, itu biasanya di situ. Dan akan lengkap itu memang juz 2. Ya, lengkap itu artinya struktur yang pernah belajar bahasa Arab. Ada beberapa struktur yang dipelajari. Nah, itu ketemunya di level 2. Tapi kalau di level 1 yang kerap yang memang ini dipakai semua gitu kira-kira. Ya. Ya. Pak Ustadz, nanti ini pertemuannya klasikal atau online atau gimana? Ya, kalau yang nanti insya Allah seperti ini. Jadi kelasnya dengan Zoom. Dengan Zoom ya. Zoom. Ya. Jadi Ahad pagi, bagi Bapak Ibu yang berhalangan, jangan khawatir juga. Akan direkam, sama seperti halnya sesi malam ini direkam. Jadi yang tidak bisa ikut kelas pada saat itu, tetap bisa menyimak lewat rekamannya. Gitu ya. Rekamannya bisa diulang lagi. Atau misalnya pas hadir kok kita sambil nyambi gitu ya, mungkin kurang paham, bisa diulang lagi, ada rekamannya gitu. Berarti rekamannya di-share ya Pak Ustadz ya? Oh ya, ini kalau ini insya Allah publik ya karena pertemuan, tapi kalau kelas insya Allah nanti di WA Group ya. Di WA Group setiap selesai pasti akan di-share. Rekaman pertemuan per pertemuan ya, di belum pertemuan 1, 2, 3 sampai pertemuan 20 itu semua ada gitu insya Allah. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum, tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Firman. Apakah ada waktu lain Pak Ustadz selain jam yang sudah ditetapkan tadi akhir November itu? Insya Allah waktu ada, karena biasanya kan ini setiap gelombang ya Pak. Jadi kami itu hampir setiap ya mungkin setiap bulan lah ya itu buka kelas baru. Tapi nanti waktunya juga disesuaikan ya jamnya. Gitu. Jamnya ada yang pagi, ada yang jam 9, mungkin ada yang sore begitu ya. Karena kami mengikuti kelas-kelas atau jam-jam yang kosong, para trainer yang kosong juga kira-kira demikian. Nah, kalau Pak Firman misalnya ada kegiatan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan dan mungkin nggak bisa ikut rekamannya gitu ya, mungkin bisa milih di jam yang berbeda. Itu nanti bisa tanya ke admin jam yang tersedia yang mungkin cocok dengan jamnya Pak Firman gitu ya. Tapi sebenarnya Pak Firman kalau masih memungkinkan itu ikut saja, nanti bisa menyimak rekamannya gitu. Misalnya seperti itu masih oke. Jadi sesekali mungkin nggak bisa hadir, tapi bisa menyimak rekamannya itu masih lebih baik ikut kelas yang akan datang yang segera. Itu yang penting kita punya komunitas dulu Pak. Punya komunitas, belajar bersama gitu ya. Nanti saling menyemangati itu biasanya di situ. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Masih ada lagi Bapak Ibu? Izin tanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Tadi kan arti kata-katanya itu kan ada di yang kertas ajaib ya Ustadz ya. Terus kalau untuk kata-kata lain yang di luar itu kan tadi di kertas ajaib cuman kayak ada kata sambung ya, kata sambung atau domir. Terus di juz 1 itu kan ada kata-kata lain selain itu bagaimana Ustadz? Nah, itu ada di buku ya, ada di buku merah, nanti dijelaskan. Jadi di situ nanti kalau Ibu berarti pernah belajar bahasa Arab ya, jadi tahu istilah domir dan sebagainya. Nanti kita belajar itu, dijelaskan di buku. Di buku sudah ada. Ya, di buku sudah ada bagaimana cara menguasainya gitu, insya Allah. Berarti kalau misalnya untuk ikut pelatihan itu kita harus beli buku ya Ustadz? Iya, kalau sendiri-sendiri seperti ini ya kita beli memang sebagai alat peraga ya. Itu buku itu akan kita gunakan terus memang ya. Jadi memang dianjurkan punya bukunya. Kalau sekolah mungkin bisa 1-2 anak ya cukup 1 buku misalnya. Tapi kalau kita pribadi dianjurkan punya bukunya Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, kita akhiri ya sesi malam ini. Insya Allah kita cukupkan. Kalaupun masih ada yang belum, misalnya, boleh bertanya di WA Group ya. Insya Allah akan dijawab oleh admin. Ya, dan admin juga hadir juga di sini. Jadi insya Allah mengetahui keadaannya ya. Bagi Bapak Ibu yang ikut kelas perkenalan malam ini, bisa follow up di WA Group-nya. Baik, demikian tadi Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari penyampaian saya. Dan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, terima kasih.